Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cupang, dimanapun Anda berada, baik di dunia nyata maupun dunia gaib yang pastinya masih di atas permukaan air. Oke Sobat Cupang, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat ya untuk memelihara atau berbudidaya ikan cupang. Oke, ketemu lagi dengan saya Bang Kumis Cupang. Di video kali ini saya ingin memberikan contoh saja ya, memberikan contoh cara saya memilih atau merawat si indukan cupang, khususnya betina yang memang sudah ingin saya siapkan untuk melakukan breeding. Nah, seperti apakah yang masuk kategori versi saya? Ikuti terus, jangan di skip. Nah, kopinya nanti malam aja ya Sobat Cupang, biar mantap. Jangan lupa di subscribe. Asoy geboy. Ahai. Oke Sobat Cupang, nah hal yang perlu kita perhatikan adalah pada saat di wadah pembesaran ini ya. Ini kan sudah di atas 4 bulan. Nah, hal yang perlu kita perhatikan pertama adalah usia. Jadi usia matang pada ikan cupang itu sebetulnya minimal ya, minimal 4 bulan. Tapi kalau saya pribadi menyarankan di atas 5 bulan untuk siap breeding. Nah, kebetulan di wadah ini sudah 4 bulan ya, hampir 4 bulan. Artinya saya ingin pada saat 4 bulan lebih nanti dia sudah melakukan breeding. Ini hanya sekedar contoh ya Sobat Cupang, hanya sekedar contoh, tapi tetap saya rekomendasikan di atas 5 bulan. Idealnya malah sebenarnya 6, 7, 8 bulan itu sudah ideal sekali untuk indukan betina. Nah, kenapa kita harus memilih yang usia? Pertama, karena untuk kesiapan atau kematangan fungsi dari telurnya ya. Jadi sistem reproduksinya sudah menghasilkan telur untuk si cupang betina yang agak matang, atau bisa dibilang matang, tetapi nanti kita lakukan dengan perawatan khusus agar lebih cepat matang. Nah, jadi usia adalah hal yang perlu saya tekankan, lebih baik di atas 4 bulan, idealnya 5 bulan ke atas. Hal yang kedua yang kita pilih adalah ukuran ya, size. Nah, kenapa saya selalu mengatakan size itu penting? Karena jika size-nya besar, otomatis secara logika dia akan menghasilkan telur-telur yang cukup besar. Nah, kalau telur ini cukup besar, yang dihasilkan adalah burayak yang mudah nanti memakan artemia ataupun kutu air ataupun pakan hidup lainnya. Jadi mencari indukan cupang betina sebaiknya yang besar untuk keberlangsungan si burayak ya. Jadi dua hal itu ini saya coba untuk mengambil ya, salah satu ini karena saya lihat sudah lumayan agak besar ya. Nah, kita lanjut. Yang ketiga adalah keinginan ya, keinginan kita breed atau breeding. Artinya kita memerlukan corak yang seperti apa, boleh bervariasi ya. Kebetulan di sini coraknya ya hanya biasa saja ya, masih plakat, jenis-jenis plakat biasa. Nah, kebetulan ini babon ya, saya bilang babon. Ini yang ingin saya rawat. Nah, saya hampir kelupaan sobat ya. Jadi sebelum kita melakukan apa ya namanya, sortiran ya, sortiran dari wadah pembesaran ke wadah individu kalau saya bilang, atau wadah perawatan, sebelum melakukan breeding, kita persiapkan dulu ya Sobat Cupang. Kita persiapkan dulu wadah ya. Wadahnya satu-satu agak besar ya, kurang lebih ukurannya ya nih Sobat Cupang, sekitar hampir 20 kali 20 ya, kalau tidak salah 20 kali 20 nih Sobat Cupang.
Nah, tujuannya kita memberikan wadah di masing-masing tempat ini. Jadi satu wadah ini adalah satu indukan cupang ya. Satu indukan cupang betina. Fungsinya agar dia lebih konsentrasi sobat cupang ya. Konsentrasi terhadap reproduksi telurnya ya, atau produksi telurnya. Yang kedua, dia akan lebih mudah menyerap nutrisi ya. Kalau di sini dia akan berebutan pakan ya sobat cupang. Kalau di sini akan berebutan pakan. Nah, sedangkan di sini adalah dia sangat mudah pakannya, fokus, begitu kita berikan dia sendiri yang makannya. Yang ketiga adalah dia saya bilang puasa mata. Puasa mata, bukan cuma manusia, puasa mata ya. Jadi kalau di sini sudah biasa membaur ya, biasa membaur. Jadi kalau sudah biasa membaur begini kita kawinkan, mungkin prosesnya agak lama ya. Tetapi kalau sudah kita pisahkan seperti ini ya, kita rawat sekitar seminggu sampai 2 minggu, begitu kita temukan dengan cupang betina, cupang jantan maksud saya, dia akan muncul ketertarikan untuk segera breeding gitu. Berbeda dengan kalau memang tidak dipisah ya sobat cupang. Nah, jadi pentingnya pemisahan dari wadah pembesaran adalah salah satunya untuk memikat si indukan ini, baik betina maupun jantan, untuk menyukai jenisnya. Seperti ini tidak terlalu agresif ya kalau ketemu dalam wadah seperti ini. Nah, tetapi kalau jika sudah pernah diisolasi sendiri-sendiri seperti ini kurang lebih 1 minggu hingga 2 minggu, maka akan lain ceritanya. Maka dia akan ketertarikannya mungkin berkali-kali lipat ya kalau saya bilang. Nah, kita coba sortir lagi. Itu dia yang perlu kita perhatikan ya sobat cupang. Kemudian ketinggian air juga yang sesuai saja, boleh dari 10 cm ke atas boleh, yang penting wadahnya agak luas ya sobat cupang. Nah, kita coba ambil yang mana lagi ya sobat. Nah ini agak bagus nih, agak gendut ya. Ya ini hanya contoh ya sobat cupang ya. Nah, ini kita taruh di sini ya. Oke. Nah ini juga nih, agak bagus nih. Ini agak gendut ya. Nah, ini bisa juga kita memberikan sedikit apa ya, cara, kalau saya bilang cara membedakan yang mana sudah memang telur, sudah siap telur atau full telur, yang mana memang full karena makanan, yaitu dipuasakan ya sobat cupang. Dipuasakan kurang lebih sehari saja sudah cukup. Kalau memang dia tetap gendut perutnya, artinya sudah full telur, tetapi kita belum tahu tingkat kematangannya atau memang kesiapan untuk kawinnya. Tetapi kalau perutnya kempes setelah dipuasakan, artinya di dalam itu lebih banyak pakannya daripada telurnya sobat cupang. Nah, ini bisa sebetulnya kita jadikan indukannya, indukan jantan. Ini masih jenisnya FCCP ya sobat cupang. Jadi masih peranakan FCCP ini. Ini jantan ya. Ini bagus juga sebetulnya dijadikan bibit atau indukan ya. Kita crossing. Kalau saya pribadi senang crossing sobat cupang. Kita coba cari di wadah satunya ya, wadah pembesaran satunya. Nah, itu ada yang merah ya, kita coba ambil yang merah. Aduh, nah wadahnya agak susah nih sobat cupang karena di bawah sekali nih. Nah, ini dapat dia, kita coba nih. Nah, nih ya,
Nih sepertinya bagus nih sobat cupang ya. Tapi ini hanya contoh ya sobat cupang. Nah mungkin singkatnya itu saja. Hal yang perlu kita perhatikan adalah kita mengisolasi ya, utamanya kita mengisolasi atau kita membiarkan dia secara individu di tempat atau wadah sendiri-sendiri seperti ini. Tujuannya adalah untuk memfokuskan si indukan cupang betina ini kepada telur ya, kepada telur atau kualitas telur. Nanti di next video saya akan mengasih informasi tentang bagaimana sih mempercepat kualitas telur agar telur itu menjadi matang dan baik yang menghasilkan burayak yang kuat-kuat. Oke sobat cupang, mudah-mudahan informasi singkat ini bisa bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa di subscribe ya sobat cupang. Kalau ada komentar atau masukan atau pertanyaan yang kurang jelas, silahkan komentar di bawah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.